Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari. Selamat berjumpa kembali dalam Renungan Harian Toraya edisi Minggu 22 Juni 2025. Kita bersyukur oleh karena pemeliharaan dan penyertaan Tuhan, sehingga pada saat ini kita masih diberikan waktu dan kesempatan untuk menikmati hari baru, hari karunia Tuhan. Mengawali segala kegiatan kita hari ini, mari bersama-sama mengambil waktu sejenak untuk belajar firman Tuhan. Bacaan hari ini terdapat dalam 1 Korintus 1 ayat 18 sampai dengan ayat yang ke-31. Sebelum kita mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Allah Bapa kami di dalam sorga, pada pagi hari ini kami mengucap syukur atas kasih dan penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami. Dan pagi hari ini kami akan membaca dan merenungkan akan firman-Mu. Berikan kami hikmat untuk memahami akan kebenaran-Mu. Di dalam nama-Mu Yesus Kristus, haleluya, amin. 1 Korintus 1 ayat 18 sampai dengan ayat yang ke-31 berbunyi demikian. Hikmat Allah dan hikmat manusia. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Karena ada tertulis, aku akan membinasakan hikmat orang-orang berhikmat dan kearifan orang-orang bijak akan kulenyapkan. Di manakah orang yang berhikmat? Di manakah ahli Taurat? Di manakah pembantah dari dunia ini? Bukankah Allah telah membuat hikmat dunia ini menjadi kebodohan? Oleh karena dunia dalam hikmat Allah tidak mengenal Allah oleh hikmatnya, maka Allah berkenan menyelamatkan mereka yang percaya oleh kebodohan pemberitaan Injil. Orang-orang Yahudi menghendaki tanda dan orang-orang Yunani mencari hikmat. Tetapi kami memberitakan Kristus yang disalibkan, untuk orang-orang Yahudi di suatu batu sandungan dan untuk orang-orang bukan Yahudi di suatu kebodohan. Tetapi untuk mereka yang dipanggil, baik orang Yahudi maupun orang bukan Yahudi, Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Sebab yang bodoh dari Allah lebih besar dari hikmatnya daripada manusia, dan yang lemah dari Allah lebih kuat daripada manusia. Ingat saja, saudara-saudara, bagaimana keadaan kamu ketika kamu dipanggil. Menurut ukuran manusia, tidak banyak orang yang bijak, tidak banyak orang yang berpengaruh, tidak banyak orang yang terpandang. Tetapi apa yang bodoh bagi dunia, dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat. Dan apa yang lemah bagi dunia, dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat. Dan apa yang tidak terpandang dan yang hina bagi dunia, dipilih Allah, bahkan apa yang tidak berarti, dipilih Allah untuk meniadakan apa yang berarti, supaya jangan ada seorang manusia pun yang memegahkan diri di hadapan Allah. Tetapi oleh Dia kamu berada dalam Kristus Yesus, yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita, yang membenarkan dan menguduskan dan menebus kita. Karena itu, seperti ada tertulis, barang siapa yang bermegah, hendaklah ia bermegah di dalam Tuhan. Amin. Tema renungan kita pada pagi hari ini, berhikmatlah, salib bukanlah kebodohan. Berhikmat tentu menjadi kerinduan setiap orang dalam menjalani kehidupannya. Dengan hikmat, seseorang mampu memahami dan menghidupi kebaikan, serta membagikan kebenaran kepada semua orang. Idealnya seperti itu, namun tidak dapat dipungkiri, banyak orang yang mengaku memiliki hikmat, namun sebenarnya tidak. Mengapa? Karena pola hidupnya ternyata menolak, bahkan memutarbalikkan kebenaran, seperti yang terjadi di jemaat Korintus. Paulus memperlihatkan fakta menarik, bahwa menjadi orang Kristen belum menjamin seseorang dapat hidup dalam hikmat Tuhan. Kita tahu bersama, jemaat Korintus adalah jemaat yang secara ekonomi dan intelektual sangat mapan.
Selain itu, terdapat potensi untuk mendalami Injil secara berkelanjutan. Namun, yang terjadi malah sebaliknya. Terjadi perpecahan dalam jemaat yang berdampak pada hilangnya kesehatian serta sesatnya pengajaran terkait iman Kristen. Parahnya lagi, sebagian orang melihat salib Yesus Kristus sebagai kebodohan yang tidak mendatangkan kebaikan. Tampaknya, pengetahuan dan kepandaian telah membutakan iman mereka, sehingga sesuatu yang tidak masuk akal akan ditolak. Bagi Paulus, cara mereka justru memperlihatkan kebodohan. Mengapa? Karena salib yang mereka lihat sebagai kebodohan ternyata justru membawa kehidupan. Salib adalah bukti betapa besarnya kasih Allah bagi kita. Salib adalah hikmat dan tanda karya Allah yang sempurna dalam menyelamatkan dunia ini. Dengan salib, kita yang awalnya binasa, kini telah memperoleh hidup yang kekal di dalam Dia. Salib juga membawa kita kepada komunitas baru, yakni keluarga Allah yang harus terus berada dalam tuntunan hikmat-Nya. Marilah terus mewartakan bahwa salib adalah kekuatan Allah, bukan kebodohan. Amin. Mari kita berdoa syafaat. Puji dan syukur hanya kami panjatkan kepadamu Tuhan, oleh karena Tuhanlah juru selamat kami. Pada pagi hari ini kami telah membaca dan merenungkan akan firman-Mu. Kiranya kami dapat melakukannya di dalam kehidupan kami. Biarkan kami hanya mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kami. Pada pagi hari ini kami menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Tuhan, berikan kesehatan yang baik kepada kami, baik yang bekerja, baik yang dalam pendidikan, dan segala keberadaan hidup kami. Dan kami berdoa untuk orang tua kami di dalam usia indah. Kiranya Tuhan memberkati mereka, memberikan kesehatan dan memberikan kekuatan kepada mereka. Kami mendoakan untuk jemaat-Mu yang bergumul, kiranya Tuhan menguatkan mereka, Tuhan membukakan jalan agar mereka keluar dari pergumulan mereka, dan hanya Tuhanlah yang mereka andalkan. Kami mendoakan pembangunan gereja kami, Gereja Toraja Lahore Balikpapan. Kiranya Tuhan menuntun, menyertai semua yang terlibat dalam pembangunan rumah-Mu ya Tuhan. Yalah Bapa kami yang di dalam kerajaan sorga, terima kasih atas kebaikan-Mu. Segala kehidupan kami serahkan di dalam tangan pengasihan-Mu. Biarlah Tuhan menjadi penolong dan pelindung kami. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Demikianlah renungan harian Toraya pada hari ini dari Jemaat Lahore Balikpapan. Kiranya kita semua tetap setia mendengarkan firman Tuhan dan senantiasa diberkati oleh Tuhan dalam menjalani hari-hari di kehidupan kita. Sampai jumpa pada renungan harian berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.